Good people, pembangunan IKN terus dikebut. Bak proyek Roro Jonggrang, hutan dibuka hingga berdiri istana dan berbagai fasilitas pusat pemerintahan. Faktanya, proyek berjalan di depan mata warga penghuni aslinya, yang tentunya berubah pula hidup dan kehidupannya. Lantas seperti apa? Kita akan ikut rasakan sepenggal hari bersama warga asli area yang diberi nama Nusantara ini. Good people, di balik megah dan ngebutnya proyek pembangunan ambisius di era Presiden Joko Widodo, ada sekelumit kisah dari warga yang terdampak proyek ambisius Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya akan ajak Anda untuk menggali kisah para penghuni asli dari warga Bumi Harapan sebelum menjadi Ibu Kota Nusantara. Sejak diteken keputusannya di 2019, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dikebut. Jika dalam legenda Roro Jonggrang nyaris 1000 candi tersusun dalam semalam, dalam proyek IKN, rimba dibuka dan berdiri istana berikut bangunan serta fasilitasnya. Tak sampai seperiode presiden prosesnya, kini Nusantara bahkan siap menyambut tamu negara dalam perhelatan peringatan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menutup era kepemimpinan penggagasnya. Buat selanjutnya digadang bakal jadi area sibuk pusat pemerintahan. IKN Nusantara gantikan damai tenangnya hutan dan warga penghuninya. Di Desa Bumi Harapan dan beberapa desa lain di Kecamatan Sepaku misalnya, warga yang kena ganti untung proyek pemerintah begitu disebutnya mau tak mau bertahan seiring berubahnya lahan dan roda kehidupan. Budi misalnya, salah satu warga asli yang kini pun jadi penghuni IKN Nusantara, kini ubah haluan dapat rezeki dengan jadikan rumahnya penginapan. Tinggal di sini sudah dari tahun 2006. Jadi kami dulu ada 3 masukan sih, kuliner pertama kan, terus rental mobil, terus kemudian bikin pengelolaan penginapan. Nah, kami tertariknya ke penginapan karena kalau kuliner kan kami belum dapat juru masak yang bagus. Rental mobil pun mungkin biayanya agak mahal juga kan. Jadi kelolalah penginapan, sekalian stay di situ kan, tinggal di situ gitu. Kan bisa berjalan lancar kan. Rumah direnovasi dan dilengkapi dengan fasilitas buat menginap pakai uang tabungan juga uang ganti untung. Lokasinya 6 km dari titik nol Nusantara. Homestay Budi dihuni terutama oleh para pekerja serta staf pemerintah yang tugas ke dan di IKN. Untuk menjelang upacara 17 Agustus ini sudah full booking sih Pak. Dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Itu yang booking siapa Pak? Rata-rata dari aparat pemerintahan sih Pak. Iya. 11-11-nya di booking Pak? Enggak juga. Ada yang 3, 5 gitu. Ya. Tapi seluruhnya udah full booking? Full booking. Budi akui hari-harinya, keluarganya juga warga lainnya tentu berubah sejak pembangunan IKN. Wilayah RT 10 tempat tinggalnya misalnya, yang semula permukiman biasa di tepian hutan, kini jadi area rusun hingga Hotel Nusantara. Pak Budi, berarti ini rumahnya Bapak ini persis di pinggir jalan negara IKN ya berarti? Benar. Ya? Oke. Jadi masuk di kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan. Oke. Kalau dulu waktu tinggal di sini ada masalah terkait air atau listrik itu nggak sih Pak? Kalau air aja sih, air listrik sudah aman. Air kan kami ngambilnya dari sana. Air tuh ngambilnya dari sana ya. Kalau sekarang kalau di tempat tinggal yang baru air tuh gimana Pak? Air dari sumur. Air dari sumur ya. Oke. Ya, di tengah pembangunan Nusantara, faktanya pula warga malah kesulitan air bersih. Buat kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan kolam tampungan air hujan dan beberapa sumur bantuan.
Mulai dari ya mungkin kita ada setahunan sudah lah usaha ini. Ya awalnya kan kita tinggal di apa namanya dekat sungai. Nah kan sekarang banyak membutuhkan air. Nah baru kita berkepikiran untuk membuat air bersih tadi itu. Kenapa tidak kita manfaatkan yang ada tadi kan gitu kan. Kesempatan juga ada. Satu tandon berisi 1.200 liter air bersih, harganya Rp20.000. Tak hanya Sugiyarti sendiri, masih ada puluhan pengusaha air bersih lain yang saat ini pun memanfaatkan absennya infrastruktur air bersih di kawasan ibu kota Nusantara. Good people, faktanya pembangunan ibu kota Nusantara menjadi cerita tersendiri bagi warga di Bumi Harapan. Budi dan juga Yarti adalah salah satu potret kecil dari sekian banyak warga yang terdampak dari pembangunan ibu kota Nusantara. Maka dari itu memang pemerintah juga sepatutnya membangun infrastruktur dan kebutuhan dasar bagi masyarakat seiring dengan masifnya dan ngebutnya pembangunan gedung-gedung mercusuar di ibu kota Nusantara. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan untuk NET.